kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan kembali belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Kita akan masuk ke bab 4 mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kita bertemu kembali dengan materi kedatangan bangsa-bangsa ke Indonesia. Adapun kompetensi dasar kita hari ini mengenai menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang atau geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat dan menganalisis kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Yang kedua, motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Yang ketiga, revolusi industri. Kita akan membahasnya satu persatu. Adapun daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat dikarenakan Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan tanahnya yang subur memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah rempah-rempah. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat adalah rempah-rempah yang menjadi daya tariknya sehingga bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangatlah terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa itu dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, menjadi bumbu masakan, dan juga dapat menjadi obat-obatan. Tadi kita telah membahas mengenai daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Kita akan membahas tentang motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory atau 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Motivasi gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Itulah mengenai motivasi Gold, Gospel, dan Glory. Sekarang kita membahas tentang revolusi industri. Ya, revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Dalam revolusi industri, penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Dengan berkembangnya revolusi industri, menyebabkan bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak lagi. Sini dapat kita lihat dalam gambar industri pada 1.0 mulai dari tahun 1784 itu penggunaannya mesin uap dalam industri. Lalu pada industri 2.0 mulai tahun 1870 itu penggunaan mesin diproduksi
massal bertenaga listrik atau minyak. Pada industri 3.0 mulai tahun 1969 itu penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis. Lalu yang terakhir itu industri 4.0 yang dimana diperkenalkan pada tahun 2011 yaitu mesin terintegrasi jaringan internet atau Internet of Things. Salah satunya pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut dapat memicu bangsa barat untuk melakukan berbagai petualang. Ya, di sini ada gambar kompas dan yang di bawah ini adalah mesin pemintal. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah itu diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Bartolomeus Dias bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun aksinya gagal. Ini merupakan gambar Bartolomeus Dias. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.